kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai reasuransi. Kalau kalian penasaran sama materinya, keep on watching. Penyebaran resiko asuransi dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu reasuransi dan juga koasuransi. Reasuransi adalah mekanisme pertanggungan yang dilakukan secara bertingkat atas suatu objek asuransi. Kemudian, koasuransi adalah mekanisme pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Kemudian yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah fungsi reasuransi. Fungsi yang pertama adalah meningkatkan kapasitas akseptasi. Dengan melakukan reasuransi, penanggung akan dapat meningkatkan akseptasi sehingga pemasukan asuransi tersebut dapat memperbesar jumlah nilai pertanggungan melampaui batas kemampuan. Kemudian, fungsi yang kedua adalah fungsi alat penyebaran resiko. Fungsi alat penyebaran resiko ini, penyebaran asuransi pada prinsipnya tidak menghendaki terkonsentrasi pada suatu jenis resiko atau asuransi. Dengan reasuransi, konsentrasi kerugian tersebut dapat diminimalkan. Fungsi yang ketiga adalah meningkatkan stabilitas usaha. Apabila terjadi klaim yang jumlahnya jauh melebihi yang diperkirakan, jelas akan sangat mempengaruhi stabilitas usaha atau perusahaan asuransi tersebut dan kemungkinan akan menyebabkan kerugian usaha. Maka dari itu perlu adanya reasuransi agar perusahaan asuransi tersebut stabil. Fungsi yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan. Pada prinsipnya, reasuransi menambah kepercayaan bagi tertanggung karena kemungkinan resiko yang akan dialami mendapat jaminan dari perusahaan reasuransi. Karena pada kenyataannya, realita di dunia nyata saat ini banyak sekali perusahaan asuransi yang mengalami kebangkrutan dan itu menjadikan para tertanggung atau para klien khawatir kalau polis yang mereka bayarkan setiap bulannya itu tidak dapat diklaim seperti itu. Maka dari itu, melakukan reasuransi akan dapat meningkatkan kepercayaan dari para klien perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu metode reasuransi. Metode reasuransi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu metode treaty. Yang kedua, metode fakultatif. Yang ketiga, metode fakultatif obligatori. Yang pertama yaitu metode treaty. Perusahaan asuransi wajib mereasuransikan setiap penutupan yang nilai dan lingkup penutupannya sesuai dengan yang dijanjikan oleh penanggung ulang, dan penanggung ulang wajib menerima penempatan reasuransi tersebut. Yang kedua yaitu metode fakultatif. Metode fakultatif yaitu perusahaan asuransi dapat menawarkan setiap kelebihan penutupan asuransi yang telah didapatkannya kepada penanggung ulang. Namun penanggung ulang tidak wajib menerima penempatan reasuransi tersebut. Ketiga yaitu metode fakultatif obligatori. Perusahaan dapat atau berhak maupun tidak menawarkan setiap kelebihan penutupan asuransi yang telah didapatkannya kepada penanggung ulang tertentu, dan penanggung ulang yang dimaksud wajib menerima penempatan reasuransi yang ditawarkan. Tipe-tipe perjanjian reasuransi. Perjanjian reasuransi dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada perjanjian proporsional dan yang kedua ada perjanjian non-proporsional. Perjanjian proporsional sendiri adalah suatu perjanjian di mana asurader selaku pihak penanggung dari reasuransi ini memberikan premi maupun kerugian secara proporsional kepada pihak reasurader atau perusahaan reasuransi. Nah, perjanjian proporsional ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama quota share insurance dan surplus share insurance. Quota share insurance adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu ceding company dan reasurader, di mana pihak ceding company memberikan sesinya kepada pihak reasurader dalam suatu persentase yang tepat dengan kondisi dan syarat yang telah ditetapkan bersama.
Dalam hal ini, contohnya adalah sebuah perusahaan asuransi di Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan reasuransi lokal untuk mengcover resiko polis-polis asuransi kebakaran yang dalam hal ini sudah tertuang dalam perjanjian Fire Quota Share Treaty 2018. Kedua adalah Surplus Share Insurance, sebuah perjanjian pertanggungan ulang di mana ceding company mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada reasurader. Nah, dalam hal ini reasurader menerima semua jumlah kelebihan dari nilai pertanggungan yang ditutup oleh ceding company setelah dikurangi dengan retensi diri. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu tipe non-proporsional. Nah, di tipe ini memberikan kemungkinan bagi reasurader untuk tidak membayarkan klaim yang diberikan atau membayar klaim terbatas pada jumlah klaim yang ada. Dalam non-proporsional ini ada 3 bentuk. Yang pertama ada excess of loss, yaitu suatu perjanjian di mana objek yang diasuransikan adalah klaim atau kerugian yang diderita oleh ceding company yang melebihi retensinya sendiri. Excess of loss ada 2 bentuk, yaitu excess of loss working cover dan excess of loss catastrophe cover. Selanjutnya dalam bentuk non-proporsional ada excess of loss ratio yang berguna untuk memproteksi ceding company terhadap total klaim yang jumlahnya dalam satu periode melebihi presentasi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada aggregate loss, berguna untuk memproteksi ceding company terhadap total klaim yang jumlahnya dalam suatu periode melebihi nilai tertentu sampai dengan batasnya. Berikutnya contoh perusahaan reasuransi di Indonesia: PT Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Reasuransi Maypart Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, PT Tugu Reasuransi Indonesia, dan PT Reasuransi Syariah Indonesia. Sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye.